mau anak mahrim itu salah satu warga itu dilarang itu nyarinya itu ke situ lagi, kembali ke lokasi awal itu lagi. Kebetulan sekali mencarinya itu ke lokasi awal, anak itu hilang. Jiwanggo kalbu samudra pepuntoning laku tumuju dhateng Gusti dat kang amurga dumadi manunggaling kawula Gusti kretek ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Teman-temanku di seluruh penjuru jagat Nusantara, mancanegara dan dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Rendra Cakra, tentunya di Dua Sisi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mendatangkan seorang narasumber yang mana beliau adalah mahasiswa yang juga anak dari salah seorang perangkat desa, yaitu Pak Kaum, ya teman-teman. Beliau akan menceritakan pengalaman di luar logikanya di sini karena beliau tertarik untuk mengungkapkannya dan menceritakannya di sini. Seperti apa kisah pengalaman beliau? Langsung saja kita simak setelah yang satu ini. Selamat malam Mas Ma'ruf Kasani. Selamat malam Bang Rendra Cakra. Alhamdulillah bisa sowan silaturahim ke sini Mas Ma'ruf ya. Ya alhamdulillah, ini terima kasih banget buat Bang Rendra Cakra dari channel Dua Sisi ya. Iya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk mengisi acara podcast malam hari ini. Jadi seperti biasa Mas Ma'ruf, ini teman-teman semua juga saya mohon maaf sekali karena Indonesia lagi dilanda Iya, ini gejala alam ya kan, dan masa-masa pagebluk apa ya? Benar sekali. Suara saya terdengar agak-agak seksi gitu, jadi maklum ya. Iya, iya. Jadi langsung aja Mas Ma'ruf bisa diceritakan mungkin keluh kesahnya di masa lampau itu mengenai kejadian-kejadian atau sesuatu yang sekiranya itu Mas Ma'ruf mengalami hal-hal yang janggal gitu. Monggo silakan. Sebenarnya untuk hal-hal mistis itu dimanapun kita berada itu hal-hal mistis itu pasti ada. Kadang cuman kita saja yang nggak ngeh itu apa ya, nggak ngeh untuk hal-hal yang mistis itu. Cuman untuk hal yang pernah saya alami berhubungan ini, ayah saya, bapak saya itu salah satu, kalau dalam bahasa Jawa itu kaur kesra. Dalam bahasa itu kaur kesra itu tugasnya itu ngurusi jenazah. Menarik ini kayaknya nih. Jadi hal-hal mistis dalam mengurus jenazah itu Masya Allah sekali. Dari hal kain kafan bergerak sendiri, kucing-kucing, mungkin itu pertanda akan adanya musibah. Tapi sebenarnya hal itu Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Sesuatu hal yang kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi istilahnya itu kalau mau ada orang meninggal itu pertandanya seperti itu tadi? Ya bisa dibilang seperti itu. Cuman kita kembali lagi ke Tuhan Yang Maha Esa. Karena Allah yang memberi kehendak. Kita nggak bisa mengejas bahwa itu sesuatu hal yang membuat orang itu menjadi salah dalam mengartikan arti tanda orang akan terkena musibah gitu. Sebenarnya banyak untuk sejenis. Kalau kain kafan itu bergerak sendiri gitu, kadang besoknya atau sehari atau 2 hari sebelumnya 2 hari setelahnya itu pasti ada orang meninggal. Tapi jangan sekali-kali kita mengejas bahwa itu dikarenakan
kain kafan itu bergerak terus ada orang meninggal itu kan jangan sampai seperti itu. Kita kembali lagi ke yang Maha Pencipta. Benar sekali. Jadi kalau untuk pengalaman misteri dari Mas Ma'ruf sendiri itu salah satunya ya, karena salah satunya itu soalnya hampir setiap hari kan melihat melihat juga ya gimana yang kain kafannya sendiri di rumah kan di lemari gitu kan sering seperti itu. Kejadian-kejadian seperti itu memang sering terjadi. Kalau untuk sisi lain selain itu sisi lain ya itu yang saya katakan tadi awal itu, setiap kegiatan kita pasti ada hal-hal yang mistis. Kadang kita cuman nggak terlalu nggak ngeh gitu soal hal yang seperti itu. Cuman ada satu kejadian pas mungkin waktu kecil ya dulu. Ya mungkin kalau kecil kan belum ada masih bisa melihat ya ibaratnya orang bilang zaman sekarang indigo lah, mereka masih kecil ya belum mempunyai mata batin seperti itu. Jadi dulu itu kalau bahasanya itu lampor itu apa ya, kalau bahasa Indonesia itu lampor sejenis api tapi terbang gitu. Iya benar sekali. Dan karena, itu mangsanya itu anak-anak biasanya. Anak-anak yang kalau bahasa Jawanya itu sanding kolo. Nyarinya itu pas sanding kolo, yaitu anak-anak pulang-pulang pas sanding kolo itu ya itu mangsanya lampor biasanya itu kan seperti itu. Ya itu sampai dicariin. Dulu pernah di suatu tempat di kali dulu. Main ya ibaratnya, kalau anak-anak kan kalau hal main kan wajar lah ya, main sampai sore belum dicariin yang masih main-main saja. Itu kayak salah satu teman saya itu dicari, tadinya bareng mandi bareng, main bareng di kali itu. Cuman waktu sanding kolo itu dia itu seperti hilang gitu. Tahu-tahu hilang, tahu-tahu dicari itu udah nggak ada gitu. Padahal sempat bareng di kali itu, sempat mandi bareng, sempat apa bareng. Cuman waktu sanding kolo, waktu mau ganti baju, waktu mau pulang pas sanding kolo itu anak jadi hilang. Nggak tahu itu kemana, apakah pergi ke tempat lain atau mungkin sudah pulang duluan kan nggak tahu. Awalnya kan yang namanya anak-anak kan ngiranya udah pulang duluan. Kira-kira kan udah pulang duluan. Berarti itu posisi lagi mandi bareng-bareng. Ada beberapa orang, itu ada 5 kalau nggak 6 orang. Ya seperti itu. Tahu-tahu 2 hari apa 3 hari itu setelahnya itu katanya di bawah lampor. Ketemu itu di bawah pohon bambu. Itu dalam kondisi ya sudah meninggal, sudah tidak bernyawa lagi. Salah satu sahabat karib salah satu ya dulu ya, namanya anak-anak ya. Itu waktu ketemu prosesnya gimana itu Mas Ma'ruf? Setelah hilang itu apakah keluarga dan warga desa gitu sempat mencarinya? Dan sempat waktu hilangnya anak itu sempat mencari anak itu, di mana keberadaannya, pencarian dari Pak RT, dari Pak RW dan dari seluruh desa itu mencari, pemuda-pemuda mencari. Tapi ketemunya itu ya itu sama aja sanding kolo itu waktu maghrib itu, waktu pas adzan itu kalau Tapi waktu pencarian itu tempat itu sudah dilalui gitu loh, maksudnya kayak sudah waktu pencarian itu sudah dilalui, tempat itu sudah nggak ada di situ, nggak ada. Cuman pas waktu 2 hari atau 3 hari itu ke tempat itu lagi malah ada di situ. Itu kan rada janggal kalau menurut saya. Soalnya kalaupun kemarin di situ kan harusnya kan, kalau ketemu di situ kan harusnya kemarin kan ada di situ gitu. Tapi ya gimana lagi, itu hal mistis yang memang nggak ada orang yang tahu. Itu mohon maaf Mas Ma'ruf, kalau untuk kondisi jenazah sendiri itu bagaimana?
Kalau untuk kondisi jenazah sih masih utuh ya, maksudnya tidak ada hal-hal yang apa namanya, hal-hal yang membuat apa namanya itulah seperti nggak lazim, seperti nggak lazim, seperti biasa gitu maksudnya. masih normal seperti anak-anak pada umumnya. Ya seperti itu, kejadian-kejadian yang selain dari itu ya, apa namanya, yang kain kafan itu ya itu paling yang mistis yang pernah saya alami. Kalau untuk setelah terjadinya tragedi itu sendiri, Mas Ma'ruf, bagaimana respon dari warga-warga penduduk sekitar? Untuk respon warga dan penduduk sekitar mungkin ya bukan mungkin sih, maksudnya untuk responnya sendiri itu sangat baik, dimana setiap jam apa namanya, setiap sore itu anak-anak dilarang ke tempat itu lagi. Soalnya memang cerita dari mbah-mbah zaman dulu itu memang tempat itu memang wingit sekali. Jadi untuk mungkin kemarin itu sudah di itu apa namanya, di pondasi sedikit sudah dipondasi, sudah diperbaiki, cuman untuk mungkin pemancingan sekarang, buat pemancingan. Apakah setelah kejadian itu juga ada korban lagi atau mungkin teror lampor itu masih berlanjut setelah kejadian sahabat Mas Ma'ruf itu? Alhamdulillah sudah korban. Alhamdulillah semenjak kejadian itu sudah tidak ada korban lagi. Soalnya sudah ada apa namanya, ritual lah, ibarat orang Jawa itu dirituali didoakan biar nggak mengganggu lagi gitu. Pengajian. Kalau untuk yang lain, Mas Ma'ruf? Untuk yang lain kucing paling. Kucing itu kalau dilihat itu hewan imut ya Mas. Iya. Cuman dari saya waktu kecil sampai saya gede segini, mendengar suara kucing malam hari itu merinding. Soalnya ya sama seperti apa namanya, kain kafan yang tadi saya ceritakan. Setiap ada kain kafan bergerak pasti ada ya besoknya pasti ada orang meninggal itu. Sama halnya dengan kucing. Kalau ada kucing apa namanya, ngeong gitu, kalau di malam hari sekitar jam 10 ke atas, 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya pasti ada orang meninggal. Bahkan besok pun pasti ada. Itu pasti terjadi. Tapi kita kembali lagi ke kita bisa menggunakan itu sebagai patokan. Nah, seperti Mas Ma'ruf sendiri kan hidupnya di lingkup pesantren juga ya kan? Iya. Nah, di sini saya pengen tanya, apakah selama ini Mas Ma'ruf menjalani hidup pernah tidak menjumpai, ibaratnya melihat langsung gitu, ada bangsa jin yang langsung nongol istilahnya? Mas Ma'ruf bisa melihat langsung gitu, ada nggak pengalaman di sisi itu? Untuk pengalaman melihat sosok secara langsung belum ada, cuman kalau merasakan itu sering. Di manapun itu mesti sering, di kuburan biasanya, di tempat-tempat di bawah beringin atau di apa itu. Kalau untuk mengenai hal-hal yang mistis yang berwujud itu alhamdulillah belum pernah. Tapi untuk indera perasa itu sering terjadi. Bisa merasakan suasana mereka. Iya. Ini boleh ngerokok Mas? Boleh silakan. Dulu. Korek. Nah, ini saya pengen mengulas lebih dalam nih Mas Ma'ruf mengenai tragedi, istilahnya itu lampor gitu, karena cukup menarik saya dengarkan. Ini terlalu singkat kalau saya bilang Mas Ma'ruf dalam menjelaskannya gitu. Apakah bisa diceritakan detailnya gitu, ketika waktu perjalanan dan ketika sedang asik bermain, terus ketika tiba-tiba itu nggak ada, dan ketika itu hilang itu ada nggak di salah satu teman itu yang mengalami hal janggal atau mungkin dirimpeni lah bahasa Jawanya? Apakah ada seperti itu? Dan mungkin Mas Ma'ruf bisa lebih menelaahnya lagi, bisa lebih memahaminya lagi. Silahkan Ma'ruf bisa dijelaskan.
Jadi gini, dulu itu pulang bermain sepak bola. Saya ingat dulu waktu pulang bermain sepak bola itu habis asar itu rencana kita mau mandi di kali itu, di kali tempat anak itu hilang. Iya. Pas kita mau mandi itu masih biasa, maksudnya masih ya guyon-guyon biasa di kali apa namanya, goyang-goyangan air gitu biasa lah. Anak-anak kecil kan masih sering mainan air, masih suka lah mainan air. Itu yang kalau nggak salah saya pernah dengar itu yang di Kalimati itu ya Mas Ma'ruf ya? Ya yang di Kalimati yang banyak pohon bambu. Yang iya tahu. Dulu juga sempat ada orang meninggal di situ. Nah, itu yang saya sampai dievakuasi sama kepolisian. Terus Bapak Panjenengan yang evakuasi, yang angkat jenazahnya juga. Itu. Oh iya. Di situ. Lanjut Mas Ma'ruf. Ya, jadi pas waktu itu apa namanya, masih biasa, masih normal, mandi biasa gitu. Tapi pas mau ganti baju, soalnya kan mau adzan maghrib, mau ganti baju itu kok ada yang nggak kelihatan begitu. Maksudnya yang tadinya berenam kok pas apa namanya bangun dari air, maksudnya pas rampungan, pas selesai dari mandi di air itu, mandi di kali itu, kok jadi orang 5 dok, orang jadi anak 5, yang satu kemana sih, itu kemana gitu kan. Terus pada bingung itu kan, ya namanya anak kecil kan, taunya kan mungkin udah pulang lah, udah pulang. Terus pada pulang. Terus ibu orang tua yang hilang ini itu kayak nanyain, si ini kemana? Tak kira tadi udah pulang. Belum pulang, sudah sampai jam segini belum pulang. Ditungguin sampai habis isya belum pulang juga. Sampai jam 8 kira-kira. Sampai jam 8 kemudian sedikit apa namanya, rame gitu soal anak itu, diumumin maksudnya bahwasannya anak ini belum pulang gitu. Kemudian dikumpulin itu berlima ini dikumpulin, tadi di mana maksudnya dari mana kok bisa pulangnya berlima, tadinya berenam kok pulangnya berlima gitu. Ya diceritain dari awal, maksudnya dari habis pulang main sepak bola, terus main ke mandi di kali, terus pulangnya tak kira udah pulang duluan atau gimana. Saya herannya itu pas selesai mandi itu nggak ngeh kalau itu udah nggak di situ gitu loh. Ya entah itu hal mistis atau bukan, ya saya nggak juga kurang paham soalnya masih kecil kan. Tahu-tahu udah nggak ada gitu. Terus diumumin gitu kan, bahwasanya anak ini belum pulang sampai jam malam hari. Terus pemuda-pemuda dari desa, aparat RT dari desa itu mencari sampai 2 hari baru ketemu itu. Ya itu hari pertama itu lokasi itu sudah dilalui, sudah dilewati, tapi kenapa nggak ada tanda-tanda bahwa anak itu ada di situ. Nyarinya berarti pakai apa dulu namanya, kentongan itu. Lanjut, soalnya kan di kali itu kan gelap, nggak ada penerangan gitu. Soalnya banyak pohon-pohon bambu gitu kan. Gitu. Terus hari keduanya dicari lagi, ya masih di sekitar situ aja. Mungkin kan itu kan kalinya agak besar, jadi sedikit nyarinya ada yang di sungai-sungai, aliran sungai itu. Ada 2 kali kalau nggak salah di situ. Ada 2 kali. Kali yang kecil indukan sama kali yang besar itu. Terus mau adzan maghrib itu kayaknya, itu salah satu warga itu dilalah itu nyarinya itu ke situ lagi gitu, kembali ke lokasi awal itu lah tadi. Kebetulan sekali mencarinya itu ke lokasi awal anak itu hilang. Nah pas di situ pas adzan maghrib, anak itu ada di situ dalam kondisi ya sudah meninggal. Itu waktu
pas si jenazah ini ditemukan itu berarti yang menemukan cuma orang satu itu? Dua orang. Dua orang. Kan per lokasi itu kan ada ada tim gitulah, tim pemuda, beberapa pemuda nyari di sini, beberapa pemuda nyari di sini gitu. Nyari di aliran sungai, nyari di pinggiran sungai gitu. Itu 2 orang yang menemukan. Cukup ngeri ya. Ya dibilang ngeri juga sih. Ngeri. Soalnya lokasinya juga kan pohon bambunya kan besar-besar. Kali juga gitu kan. Karena di situ saya pernah melihat juga ketika ada evakuasi salah satu ditemukannya jenazah wanita dulu ya, wanita Parubaya yang kondisinya udah memprihatinkan lah ya, istilahnya. Waktu kecil itu dulu saya masih apakah kecil. Mas Ma'ruf juga tahu itu tragedinya seperti apa? Saya kurang tahu untuk tragedi itu, soalnya waktu itu saya masih kecil lah, ibaratnya masih kecil, cuman tahu rame-ramenya aja itu ada apa taunya ya ada tenaga medis ke situ, ada dari pihak rumah sakit ke situ, dari kepolisian ke situ kan, malah ternyata ada orang meninggal di kali itu. Yang jelas kalau dari sesepuh sih bilangnya lampor. Bilangnya sih seperti karena itu. Kalau Mas Ma'ruf tahu, lokasi Kalimati itu adalah salah satu lokasi favorit saya melakukan kegiatan penjelajahan malam atau penelusuran malam, explore itu. Itu memang tidak diragukan akan kewingitan, keangkeran, dan ibaratnya situasi alam yang luar biasa. Iya memang. Sampai sekarang pun masih tidak ada pencahayaan lampu. Sampai sekarang masih belum ada. Masih belum ada. Ya mungkin dari pihak pemerintah mungkin bisa memberikan penerangan lah biar. Ya, mudah-mudahan Mas Ma'ruf ya. Karena itu adalah salah satu akses jalan menuju yang desa, menghubungkan desa satu dan desa yang lainnya. Jadi istilahnya kesimpulannya Mas Ma'ruf sejauh ini belum pernah mendapatkan interaksi atau diperlihatkan langsung sama sosok-sosok makhluk gaib. Alhamdulillah. Tapi untuk merasakan hanya mengalami sesuatu yang seperti itu. Iya. Oke teman-teman semuanya, demikianlah penjelasan dari narasumber kita, Mas Ma'ruf Kasani. Jadi bisa diambil kesimpulannya teman-teman semuanya ya, yang namanya misteri itu nggak harus selalu menjuru ke sebuah pernyataan atau pembahasan jin gitu, atau mungkin sesuatu tentang makhluk gaib. Tetapi yang namanya misteri itu adalah bisa dikaitkan dengan sesuatu yang susah dilogika. Jadi intinya buat teman-teman semuanya, kembali lagi saya jelaskan, yang namanya manusia itu selalu mempunyai pengalaman spiritual, pengalaman misteri, pengalaman gaib itu berbeda-beda teman-teman. Karena yang namanya misteri ketika diperbincangkan akan selalu menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dan satu kali lagi saya jelaskan kepada teman-teman semuanya, pokoknya buat teman-teman semuanya, kalian yang mempunyai kisah-kisah unek-unek misteri yang hanya menjadi benalu, menjadi dilema diri kalian bisa ceritakan di sini di studio 2 sisi teman-teman semuanya ya. Silahkan langsung aja hubungi kontak di bawah ini teman-teman semuanya, dan kalian bisa datang ke studio kami, studio 2 sisi, atau kalian yang sekiranya tidak sempat ke sini, kalian bisa undang kami dengan kontak nomor yang udah tertera teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah mengikuti dan menyimak tayangan kali ini. Ambil sisi positif dan buang sisi negatif teman-teman semuanya. Ya, akhir kata dari saya Rindra Cakra. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.